Mutasi besar-besaran, Panglima ganti 2 komandan pasukan penting TNI. Mutasi besar-besaran, Panglima ganti 2 komandan pasukan penting TNI. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto kembali melakukan mutasi atau pergantian jabatan secara besar-besaran di lingkungan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Jumlah perwira tinggi atau Pati TNI yang dimutasi atau rotasi pun tidak sedikit, yaitu sebanyak 136 Pati TNI. Di antara 136 Pati TNI yang mengalami mutasi atau rotasi jabatan, terdapat 2 orang jenderal atau pejabat tinggi TNI yang memiliki peran sangat strategis yang ikut diganti oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Kedua jenderal TNI itu adalah Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI atau yang dikenal sebagai Komandan Pasukan Perdamaian PBB, yaitu Maijen TNI Victor H. Simatupang, dan Komandan Pusat Polisi Militer atau Danpuspom TNI Maijen TNI Edi Rati Muiz. Dilansir Viva Militer dari keterangan resmi Puspen TNI, Kamis 22 Juli 2021, Komandan PMPP TNI Maijen TNI Victor H. Simatupang ditarik oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto ke Mabes TNI Angkatan Darat karena akan memasuki masa pensiun. Sementara posisi Komandan Pasukan Perdamaian TNI itu akan ditempati oleh seorang jenderal yang berasal dari Matra Udara, yaitu Marsikal Pertama atau Marsma TNI Benedictus Benika, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan PMPP TNI. Sementara untuk jabatan Danpuspom TNI, Maijen TNI Edi Rati Muiz akan ditempati oleh seorang jenderal dari Matra Laut, yaitu Laksda TNI Dr. Nazali, yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Danpuspomal. Untuk diketahui, Maijen TNI Edi Rati Muiz rencananya akan ditarik ke Mabes TNI karena akan memasuki masa purna tugas atau pensiun dalam waktu dekat ini. Kabid Penum Puspen TNI Kolonel Laut KH Edi Rianto membenarkan mutasi jabatan di lingkungan TNI tersebut. Menurut Kolonel Laut Edi, pergantian jabatan itu dilakukan berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep /645/7/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 136 perwira tinggi atau Pati TNI terdiri dari 52 Pati TNI Angkatan Darat, 57 Pati TNI Angkatan Laut, dan 27 Pati TNI Angkatan Udara, kata Kolonel Laut KH Edi Rianto. Lebih jauh, dia menegaskan bahwa mutasi jabatan di lingkungan TNI itu merupakan hal yang biasa dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karir di internal TNI. Mutasi jabatan itu juga dilakukan demi mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Bertugas di wilayah perbatasan RI dan Papua Nugini rupanya bukan perkara mudah. Kondisi geografis hingga sosial budaya mengharuskan para punggawa TNI harus tetap waspada. Butuh kelapangan hati pula saat hidangan di dalam pos tak selalu sesuai selera. Terkadang para prajurit merasa kesulitan untuk mencari bahan makanan, sebab semua bahan makanan yang segar justru baru bisa didapat apabila mereka beranjak dan pergi ke kota. Namun, semua kesulitan itu seolah sirna oleh kebersamaan para prajurit TNI. Seperti apa kehidupan para prajurit tersebut? Berikut ulasan selengkapnya. Satgas Pamtas RI Papua Nugini Sektor Utara Pos Sukorvo Lama, Kostrat Yonif MR 413, diketahui bertugas di wilayah perbatasan antara RI dengan Papua Nugini.
Untuk membeli kebutuhan pangan berupa lauk pauk, para prajurit harus rela untuk berangkat ke kota Jayapura yang cukup memakan waktu. "Beli ikan di mana ini, Pak?" tanya sang presenter dalam video yang diunggah pada channel YouTube Pejuang NKRI. "Beli ikan di Jayapura ini, Pak, dari kota ini," jawab salah satu prajurit sembari membersihkan ikan. "Oh, dari kota ya ini. Kalau di sini nggak ada yang jual kah memangnya?" kata sang presenter. "Susah," singkatnya. "Susah ya," ulang sang presenter. Maka dari itu para prajurit pun seringkali mengkonsumsi makanan seadanya. Mie telur, sayur mayur menjadi teman makan sehari-hari saat bertugas di pos. "Kalau di sini bahan makanannya apa saja yang ada?" tanya sang presenter. "Di pos ya mie telur. Kalau pagi mie telur, siang sayur sama ikan teri itu. Terus sore sayur kangkung sama telur," jawabnya. Hal ini bisa terjadi lantaran habisnya pasokan atau kiriman bahan makanan yang dibutuhkan. Seringnya kehabisan pasokan membuat para prajurit harus bertahan hidup dengan menanam sayuran sendiri seperti kangkung dan kacang panjang. "Kendalanya apa ini, Pak?" tanya sang presenter. "Kalau kendala ya kalau nggak ada kiriman dari bawah, ya nggak dapat masakan ini seadanya. Paling-paling di sini cuma kangkung sama kacang panjang yang hidup," balas sang prajurit. Kesulitan tersebut semakin terasa tatkala kerinduan kepada keluarga dan sanak saudara tak lagi terbendung. Salah seorang prajurit mengaku meski baru 5 bulan bertugas di wilayah perbatasan, ia sudah merasa rindu kampung halaman. "Di sini sudah berapa bulan, Pak?" tanyanya. "Di sini sudah 5 bulan, katanya. "Gimana rasanya, Pak? Kangen keluarga?" tanyanya. "Kangen keluarga, kangen orang tua, sama pacar juga," ungkapnya. Kendati merasa sulit lantaran kebutuhan pangan serta kerinduan dengan sanak saudara, namun semua hal itu langsung menghilang tatkala para prajurit menghabiskan waktu bersama. Salah satunya dengan memasak dan makan bersama-sama. "Masak opor," kata salah satu prajurit. "Untuk kapan ini, Pak?" tanya sang presenter. "Untuk makan siang. Masak opor ayam sama ikan ini," paparnya. Bertugas di wilayah perbatasan RI dan Papua Nugini rupanya bukan perkara mudah. Kondisi geografis hingga sosial budaya mengharuskan para punggawa TNI harus tetap waspada. Butuh kelapangan hati pula saat hidangan di dalam pos tak selalu sesuai selera. Terkadang para prajurit merasa kesulitan untuk mencari bahan makanan, sebab semua bahan makanan yang segar justru baru bisa didapat apabila mereka beranjak dan pergi ke kota.